Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para guru-guru, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Sam'ul selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak Ustadz Kaswanto, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Juga kami sampaikan segenap pemirsa Om Firman Channel dan Al-Fitrah Channel dimanapun berada. Mari kita awali pertemuan kita dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, agar pertemuan kita pada kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah selanjutnya kita baca, kita niatkan untuk kesehatan kita baik ruhani maupun jasmani, agar kesehatan ini bisa kita manfaatkan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk sanak famili kita, kerabat kita, keluarga kita, orang tua, guru-guru, anak-anak kita. Mungkin ada yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sebagaimana sedia kala. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah binati syifa wa salam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Bidati
تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع الأرواح والدينا ووالديكم ووالدينا ووالديكم ووالد المسلمين أجمعين ثم إلى الروح خصوصا الإمام يحيى بن شرف الدين النووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Al-Hadithul Ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin wal Ansari al-Badri, dari Sayyidina Abi Mas'ud Uqbah bin Amr, golongan Ansar al-Badri, juga alumni perang Badar, ya, bagian daripada orang yang ikut dalam peperangan Badar. Radhiyallahu anhu, yang Allah, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, ya, inna mimma adrakan nasu, ya, sungguhnya apabila engkau berkehendak, ya, manusia berkehendak, min kalamin nubuwati, dari kalam kenabian, al-ula, pada masa awal, idza lam tahi, ketika engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka kerjakan perkara yang engkau mau. Rahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Pendek nih Pak, ya. Jadi di masa awal Islam, ya, di masa awal kenabian, ya, dari kalamnya kenabian, kata-kata di awal-awal kenabian itu Nabi cuma berpesan begini, kalau nggak malu maka kerjakan apapun, perkara apapun yang engkau mau. Di awal-awal kenabian tuh karena belum banyak syariat yang turun, ya, di sana diperkuat tauhid, akidah, ya. Nabi memperkuat tauhid. Nah, maka kemudian dikatakan oleh Nabi, kalau nggak malu, ya udah kerjain apapun yang kalian pengen, apapun yang kalian kehendaki, apapun yang engkau mau, ya. Nah, dalam hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya sifat malu itu, ya, ada hadis begini, al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman, ya. Jadi sifat malu ini bisa menahan seseorang dari berbuat yang melanggar syariat, dari berbuat yang tidak baik karena rasa malu ini. Contoh Pak, orang kalau nggak punya malu, ya, orang yang nggak ada otaknya, nggak ada pikirannya, orang gila itu kan nggak ada malunya tuh, dia mau telanjang keliling kampung juga nggak malu. Nah, orang yang sudah kehilangan rasa malunya, nah itu sama dengan orang gila, ya. Maka kemudian malu itu pun bagian dari apa? Aurat, ya, aib. Jadi kita punya rasa malu nih, ya, kita punya rasa malu, itu kita akan berbuat yang kira-kira
ukurannya jadi nggak perlu dalil panjang-panjang tuh. Ukurannya, nih pantas nggak kalau kita kerjain, nih pantas nggak kalau dilihat orang, nih pantas nggak kalau anak kita tahu yang kita lakuin, ini pantas nggak kalau orang lain ngelihat yang kita lakuin, ini kalau dilihat orang pasti saya malu. Itu ukurannya. Jadi nggak perlu dalil panjang-panjang, kita sendiri udah bisa ngukur. Kalau saya melakukan ini pasti saya malu. Contoh, saya marah-marah di muka umum misalnya. Ini kalau anak saya ngelihat saya marah-marah di muka umum, pasti saya malu. Apa perasaan dia nanti? Gitu misalnya. Ya. Jadi sikap malu tuh mengandung makna peringatan dan ancaman. Jadi orang yang menjaga sifat malunya itu akan terjaga daripada hukum, daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi juga, la haya'u khairun kulluhul haya'u la ya'ti illa bi khairin, ya. Sikap malu itu kebaikan seluruhnya, ya. Sikap malu adalah kebaikan seluruhnya. Sikap malu itu tidak akan datang kecuali membawa kebaikan. Artinya orang yang punya sikap malu, ya, berarti orang baik. Ya, orang yang punya sikap malu berarti orang baik. Karena hadis ini, kalau emang kalian gak malu, silakan berbuat semaunya. Tapi ukurannya di sini Nabi bilang rasa malu. Ya. Kalau nggak punya rasa malu, silakan mau berbuat apa terserah dah. Ya, nggak peduli bagaimana gitu kan, nggak peduli omongan orang misalnya. Padahal itu malu-maluin. Jadi sifat malu itu bisa mencegah kita untuk berbuat kemaksiatan. Dan telah ditetapkan bahwa malu itu cabang daripada iman. Ya, tadi al-haya'u minal iman. Ya. Ya, wa thabata annal haya'a syu'batun minal iman. Ya, malu itu merupakan cabang daripada keimanan. Wa fi haditsin idza aradallahu bi'abdin halakan naza'a minhul haya, ya. Nah, ini ada bunyi begini hadis. Apabila Allah menghendaki pada seseorang hamba, ya, kehancuran, idza aradallah, ketika Allah berkehendak bi'abdin, dengan seorang hamba, halakan, kehancuran, ya, naza'a minhul haya, maka Allah cabut rasa malunya. Ya. Allah berkehendak orang itu hancur, orang itu celaka, orang itu ya pokoknya nelangsa lah, celaka, hancur. Nah, maka Allah cabut sifat malunya daripada dirinya. Kemudian dilanjut, fa idza naza'a minhu al-haya lam tulqihi illa baghidan mubaghadun, ya. Lalu apabila Allah telah mencabut rasa malunya, maka tidak akan bertemu engkau dengan orang itu kecuali orang itu dibenci, lagi amat dibenci. Ya, orang kalau nggak ada malu, ya kan genteng Pak gitu. Ya, benci. Ya. Fa idza kana baghidan mubaghadun, ya, naza'a minhul amanah, ya. Ketika engkau dapati orang itu dibenci lagi, dibenci, amat dibenci, maka Allah akan mencabut sikap amanah daripada orang itu. Jadi pertama tadi Allah ingin kehancuran pada diri seseorang hamba, maka Allah cabut sifat malunya. Kemudian kalau dia sudah dicabut sifat malunya, maka dia akan dibenci. Dan ketika dia dibenci, maka dia tidak menjadi orang yang amanah, ya. Malunya hilang, kemudian dicabut, dibenci, ya, malu, kemudian hancur, kemudian rasa malunya dicabut, kemudian dibenci. Kemudian fa idza naza'a minhul amanah, kemudian ketika Allah cabut amanah daripada orang itu, falam tulqihi illa khainan makhunan, ya.
Maka kalau udah dicabut amanah daripada diri orang itu, maka dia akan menjadi seorang yang berkhianat, ya, yang khianat lagi mengkhianati, ya. Tuh, kalau Allah pengen orang hancur, kemudian Allah tarik, cabut rasa malunya, kemudian dia menjadi orang yang dibenci. Ketika dia menjadi orang yang dibenci, dia akan menjadi orang yang tidak amanah, kemudian dia akan menjadi orang yang khianat, ya. Nah, kalau udah khianat, fa idza kana fa inan makhunan naza'a minhu rahmah falam tulqihi illal fadlan ghalidhan, ya. Ketika Allah cabut daripadanya rahmat, ya, ketika dia tidak amanah tadi, Allah cabut rahmat daripadanya, dan kalian akan mendapati orang itu dengan tutur kata yang kasar, ngomongnya nggak enak, kasar, karena Allah cabut rahmah daripada dia. Nggak ada rahmatnya nih orang. Orang kalau nggak ada rahmatnya, ya udah rusak aja semuanya, ya. Kita nih bisa sayang sama anak, kita bisa sayang sama istri, kita bisa sayang sama teman-teman kita karena ada kucuran rahmatnya Allah dalam diri kita. Maka kalau itu dicabut, nah udah galak aja ketemu orang, nggak ada rahmatnya itu, ya. Nah, kemudian kalau kita nemuin dia bertutur kata yang kasar, ya, naza'a minhu rubqatal iman min unuqih, ya, min unuqih, ya. Ketika dia sudah bertutur kata yang kasar, maka Allah cabut daripada dirinya keimanan yang terjerat dari lehernya, wal iyadu billah, ya, dicabut keimanannya, ya. Nah, kalau udah dicabut keimanannya dan kita akan menjumpai orang tersebut atau hamba tersebut sebagaimana setan yang terlaknat, waliyadzubillah. Ya, iman udah dicabut, dia jadi setan, ya. Udah nggak ada baiknya berarti itu orang, ya. Nah, malu ukurannya cuma malu, Pak. Orang yang punya rasa malu, insya Allah dia nggak akan aneh-aneh. Misalnya begini, ini di budaya kita, budaya timur, alhamdulillah, misal sekalipun ada seorang pelacur gitu misalnya, ya, kita bertetangga sama seorang pelacur, atau kita tahu ada yang kerjanya tuh ya melacur gitu, itu dia akan malu untuk mengakui bahwa dirinya pekerja seks komersil gitu misal. Nah, itu rasa malu. Bagus kita punya budaya seperti itu. Contoh, kalau orang nggak punya rasa malu kayak budaya barat gitu, ya, itu di tengah jalan ya cium-ciuman, ya. Lihat binatang tuh kan emang nggak punya rasa malu, ya. Dia mau begituan di mana aja ya sekandak dia dah, namanya binatang kan. Nah, manusia kalau udah nggak punya rasa malu layaknya binatang, ya. Tadi urutannya tuh nggak punya rasa, dicabut rasa malunya, maka dia akan hancur, bahkan menjadi seperti setan, ya. Manusia tuh bahkan bisa lebih buruk daripada binatang, balhum adall. Nah, iya. Nah, itu ukurannya cuma malu. Makanya di awal-awal kenabian Nabi cuma bilang begitu, kalau kalian nggak punya rasa malu silakan berbuat semaunya, ukurannya malu, ya. Maka malu kemudian menjadi cabang daripada keimanan, ya. Tapi begini juga, ada sikap malu yang dikecam, ada sikap malu yang nggak disukai oleh syariat. Contoh begini, kita hadir di suatu majelis, ada pertanyaan, ada masalah dalam diri kita yang kita harus tanyakan kepada seorang guru, tapi kita malu buat nanya. Nah, itu malu yang dibenci syariat. Harusnya kita tanyakan. Nah, bahkan Sayyidatina Aisyah, istri Nabi SAW, itu pernah memuji perempuan-perempuan dari golongan Ansor yang dia tidak malu untuk bertanya perkara permasalahannya, ya, perkara-perkaranya dia. Jadi ada malu yang dikecam syariat. Sama mungkin ketika begini, ada seorang alim
Tapi ketika dia diminta untuk mengabdi atau mengajar atau naik mimbar untuk khutbah, tapi dia katakan itu malu, padahal alim ini orang. Harusnya dia tampak di depan. Ya, ditongol kebaikan tuh harus nampak, Pak. Ya, jangan yang jelek-jelek aja yang nampak. Kebaikan harus ditampakkan. Kalau nggak khawatir ria, tampakkan kebaikan. Misalnya Pak Haji Samul sedekah 10 juta untuk pembangunan masjid, tampakkan untuk mencontoh yang lain. Asal nggak khawatir ria ya. Ya. Gitu. Nah, ada yang seperti itu ya. Sayyidatina Aisyah tuh memuji perempuan-perempuan Ansor yang rela bertanya kepada seorang guru, kepada Nabi waktu itu perihal permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Makanya kalau ada pertanyaan, tanyakan gitu. Jadi jangan malu dalam perkara itu ya. Ada bahasa juga begini, malu bertanya sesat di jalan. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Nah ini malu yang dikecami. Jalan misalnya kita mau ke Pasar Senen, itu kan kalau kita nggak tahu, nanya orang tuh, ya, nanya orang. Berhenti, kita turun dari mobil atau dari motor, kita nanya orang di sana, arah Pasar Senen kemana ya? Diarahin tuh sama dia tuh, gitu kan? Ya, nanyanya juga pakai akhlak, pakai adab. Itu jalan ke Senen yang kita nggak tahu. Apalagi ini jalan menuju akhirat yang kita sama-sama belum pernah ke sana. Tapi paling tidak alhamdulillah kita punya nabi, yang kemudian nabi punya murid namanya sahabat, sahabat punya murid namanya tabi'in, sampai kemudian ke bawah sampai ke ulama kita, guru-guru kita yang paham, yang mengerti tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau apa namanya, ya thariqah lah gitu ya. Dan ada syariat. Syari itu jalan gede, Pak. Syari itu jalan gede. Semua orang bisa lewat sana. Tapi kemudian ada thariqah. Thariq itu jalan juga sama artinya. Bahasa Arabnya jalan juga, tapi jalan kecil. Nah, makanya thariqah itu ada banyak. Ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Tijaniyah, ada thariqah Sadziliyah. Itu dinisbatkan kepada nama-nama ulama yang menemukan jalan itu. Jadi perjalanan spiritual mereka yang kemudian bertemu Allah, ma'rifatullah ya, ma'rifat ini para wali-wali, dan akhirnya apa, jalan itu menjadi thariqah. Thariq ya, thariqah jadi. Ya. Iya, malu bertanya sesat di jalan. Itu peribahasa yang baik ya. Nah, itu jangan malu. Kalau itu jangan malu. Tanyakan saja. Itu. Ya. Itu. Sampai dipuji sama Ibu Aisyah. Perempuan-perempuan dari golongan Ansor itu nggak malu deh. Kalau ada perkara yang perlu ditanyakan ke gurunya. Ya. Ada lagi, kita tahu lah kisah seorang perempuan yang dulu ada nama ulama yang namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu seorang ulama, pembesar ulama di Khurasan, di Irak, ya, Irak. Suatu ketika beliau pernah ditanya sama seorang perempuan, ya. Perempuan itu nanya, di tengah-tengah pertanyaan perutnya sakit, mau kentut, dia tahan tuh, ditahan itu kentut, nggak tahan juga, lepas, dut, ya. Kemudian Hatim Al-Asam dengar itu, sebenarnya dengar, cuman untuk menutupi aibnya, biar ini perempuan nggak malu dan dia tetap bertanya sama Hatim Al-Asam, dia pura-pura nggak dengar. Irfa' sautaki, ya, irfa'i sautaki. Kencengin suaramu wahai perempuan, gitu. Kencengin suaranya, naikin. Nah, dengan begitu perempuan ini ngira, oh berarti nggak denger nih Hatim Al-Asam. Ya, makanya kemudian Hatim Al-Asam ini dijuluki Al-Asam. Al-Asam tuh budek, tuli, nggak denger. Padahal denger. Tapi untuk menutupi
aib seorang perempuan ini biar dia jangan malu dalam bertanya, sengaja tuh. Dan itu dijaga sampai sekitar 15 tahun. Jadi terkenalnya Hatim Al-Asam, ya. Kemudian cerita itu tanpa disebut nama perempuan ini, akhirnya kemudian ya kita tahu sampai sekarang, ya. Ulama tuh Bang, saking nggak pengen perempuan itu malu gara-gara kentut di depan ulama, akhirnya nanya lah dia. Nah itu. Nah apa? Kemudian gini juga, misalnya kita melihat orang yang malu-maluin, berbuat memalukan, itu kan aib. Nah kalau memang bisa kita tutupi aib itu, sebagaimana ulama Hatim Al-Asam ini, tutupi aib, ya. Anak kita kah? Pernah ada pertanyaan begini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada seorang ayah yang ingin menikahkan anaknya, ya, tapi anaknya ini sudah disenggam atau diperkosa sama lelaki lain. Nah, dilamar sama lelaki nih yang bukan pemerkosanya. Nah ini kan masalah nih. Nanya ini ayah nih ke Sayyidina Umar. Nanya perihal ini anak saya sudah tidak perawan lagi. Kasarnya begitu dah. Ini anak saya sudah tidak perawan lagi. Bagaimana wahai Umar? Tutupi, itu aib. Jangan kau cerita kepada calon suaminya. Gitu Pak. Tutupi aib. Makanya kemudian penghulu-penghulu kita di Indonesia, ya, kalau secara fikih nikahin anak, nikahin laki perempuan itu dalam keadaan hamil kagak boleh. Cuman secara tasawuf istilahnya menutupi aib untuk etika boleh. Makanya di Departemen Agama tuh disiapin tuh kalau perempuan, kemarin saya lihat berita itu di daerah mana ya, Jawa Timur lah, itu di awal tahun saja sudah ada 7 kasus yang pelajar hamil di luar nikah. Ayah Jombang ya. Jombang ya? Pelajar hamil dulu. Tapi boleh akhirnya dinikahkan karena tapi buat surat pernyataan lah gitu yang dikeluarkan oleh KUA setempat lah gitu. Gitu. Nah, kalau itu aib kata Sayyidina Umar, tutupin, biarin, jangan engkau ceritakan ke calon lelaki ini, calon suaminya. Ya. Nah, kalau malu yang kayak gitu nggak apa-apa, ya. Kalau malu dalam hal bertanya, kemudian kita tutupi aib daripada saudara kita, sebagaimana tadi ulama Hatim Al-Asam, dijuluki budak, rela Pak. Misalnya kita lagi begitu deh, terus ketut depan kita tuh, rela itu, Hatim Al-Asam rela, 15 tahun dijulukin budak, padahal nggak budak. Subhanallah, ulama itu, ya. Ya apa kemudian sikap malu yang paling utama itu ya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi diriwayatkan Nabi itu nabi yang paling malu pada Allah. Bahkan malunya nih sebagaimana perawan ketika dipingit. Jadi nggak pernah keluar kamar tuh. Saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian sempurna malunya itu, saya mau ngomong kemaluan ntar konotasinya ke sana lagi ya. Ya, sempurna malunya itu karena apa namanya? Sudah mencapai daripada kesempurnaan sikap malu itu tumbuh daripada ma'rifatullah. Ma'rifatullah, ya. Kalau ukurannya manusia mungkin di depan manusia lain kita berbuat baik. Tapi kalau ukurannya Allah, dimanapun kita, ya, sebagaimana hadis kemarin tuh, ittaqillaha haitsu ma kunta, ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ketika sendiri takwa, rame-rame takwa, ketika di kamar sendirian ya takwa, di kamar mandi sendiri ya takwa, ya, itu, ya, itu yang menjaga diri kita tuh, malu itu. Ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu tumbuh daripada ma'rifatullah, karena kita tahu Allah tuh maha melihat kan.
Allah maha tahu. Bahkan yang ada di dalam hati kita Allah tahu. Makanya hati-hati juga ketika kita baru di pikiran doang nih ya. Saya mau itu Allah tahu itu. Nah kalau kita malu, jangankan berbuat, berpikir yang enggak aja kita tahan. Karena kita malu pada Allah. Misalnya habis lihat perempuan cantik, terus kita ngebayangin, Bapak tahu nggak saya ngebayangin perempuan cantik? Nggak tahu. Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka kemudian ketika sudah ma'rifatullah, sudah tahu bahwa Allah tahu kita mikirin itu, kita rem tuh. Kalau kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Perempuan cantik, atau kita mau niat jahat nih, baru niat doang, ketika kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak jadi karena kita ma'rifatullah. Nah, orang yang ma'rifatullah, yang mengetahui Allah, itu insya Allah jalannya baik, jalannya benar. Karena ada call begini nih, saya juga kurang paham, ini bukan hadis nih Kiai ya, coba dicek nanti ya Kiai. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia tahu Tuhannya. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Artinya apa? Ketika kita kenal diri kita ini manusia. Ketika kita tahu kita manusia yang terbuat dari tanah, maka kita tahu kita ini makhluk, dan makhluk pasti ada penciptanya. Nah, dicari tahu tuh kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh mencari pencipta itu sampai matahari ini nih kali Tuhan nih, ternyata tenggelam. Timbul bulan, wah ini kali ini nih Tuhan nih, ternyata bukan. Dicari karena dia kenal dirinya. Akhirnya dia mencari tahu Tuhannya. Akhirnya ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, aku ini Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Ya. Nah, di dalam perkara malu ini, di situ mengandung hukum-hukum Islam. Contohnya wajib, makruh, haram, mubah. Ya misalnya kita malu untuk melakukan kemaksiatan. Berarti itu kan bentuk daripada kewajiban kita yang harus kita jalankan sebagai hambanya Allah, menghindar dari kemaksiatan, menghindar dari larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, haram, mubah. Ya, kalau sesuatu yang boleh, misalnya gini, begadang di pos ronda nggak ngapa-ngapain, itu mubah kan? Mubah. Cuman kalau tiap malam begitu mulu, tidurnya siang, ya lama-lama kita akan malu Pak. Ya orang yang punya rasa malu nggak akan tiap malam begitu. Apalagi sambil nyeplek gaplek gitu, jebret, nggak akan begitu. Ya. Terus kemudian orang yang punya rasa malu, ini ada perkara lain lah. Misalnya kita punya rasa malu dan haram kita membuka aurat kita di hadapan orang lain. Aurat lelaki itu ukurannya apa Pak? Aurat lelaki ukurannya pusar sampai dengkul, ya, lutut, dengkul, lutut. Maka kemudian ketika ada seorang hamba, kita nih sholat itu cuman pakai sarung doang, tapi sarung kita naikin model jojon begini, tutup sampai lutut, itu sah nggak Pak sholatnya Pak? Sah nggak Pak? Sah, karena telah menutupi aurat. Besok jajal Pak ya, sholat kalau fitrah pakai sarung doang. Cuman kan malu ya. Tapi nggak apa-apa, itu sah. Tapi secara etika ya kurang. Kecuali nggak punya pakaian lagi selain sarung itu, ya nggak apa-apa. Gitu. Kecuali itu darurat. Kalau sekarang kan pakaian turah-turah lah gitu, berapa setel banyak. Ukuran aurat laki-laki. Nah kita nggak boleh kelihatan aurat di depan orang lain. Makanya misal
bawa bapak ke kolam renang, itu harus nutupin aurat tuh Pak. Terus jaga pandangan kita dari melihat kemaksiatan itu, ya. Nah aurat perempuan mana? Kalau aurat ketika sholat, wajah sama kedua telapak tangan, ya, jilbab. Itu kayak perempuan kalau sholat ininya kelihatan kan, kadang mukenanya perempuan sampai turun begini nih. Ini nih bukan wajah ini udah bagian leher. Makanya perempuan kalau sholat terlalu dimajuin ini ke sini nih, ya, dagu nih sampai dagu nih. Jangan ini ditarik terus ini kelihatan. Terus kalau lagi takbir ini nih jangan sampai nyingkap. Makanya ada tuh perempuan kalau ada mukena suka ada cincinnya di sini kan, talinya gitu kan. Ini biar apa, pundak ini nggak kelihatan, ya, ketutupan. Yang boleh kelihatan dari perempuan wajahnya sama kedua telapak tangan, gitu, ya. Makanya lelaki ini kita kalau berenang atau kalau berenang itu tutupin aurat kita, pakai celana selutut atau main bola kan paling celana bola sepaha kan, tutupin tuh pakai deker ya gitu. Habis itu pakai tutupin dah kaos kaki, ya, kaos kaki di bawah ini yang ini ke sini nih, apa sih itu deker itu, tutupin itu aurat. Haram hukumnya ketika aurat kita terbuka di hadapan orang lain, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, ya. Rasul bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan perbaguslah budi pekerti mereka, ya. Jadi pendidikan akhlak dalam hal ini diperlukan, Pak, ya, pendidikan kepada anak, ya, karena pendidikan anak di sini itu lebih utama ketimbang kita sedekah. Ya, kita sedekah nih, ngeluarin sedekah di masjid atau ke siapapun gitu, ya, sedekah itu tidak lebih utama ketimbang kita ngedidik budi pekerti anak kita. Nah kalau kita nggak sanggup ngedidik budi pekerti anak kita, serahin guru yang ngaji nih di Al-Fitrah ada ya TPA Ustaz ya, iya, taruh ke Al-Fitrah biar gurunya yang ngajarin akhlak kepada anak-anak kita. Bagaimana dia ketemu orang yang lebih tua, cium tangan, menghormati, unggah-ungguh, permisi kalau lewat, nah gitu kan. Terus ketemu orang lain senyum gitu kan, permisi gitu, ya. Itu akhlak lebih utama ketimbang sedekah. Terus dari akhlak itu, adab itu kan akan timbul adab ketika ngaji gimana, adab kepada kedua orang tua gimana, adab kepada guru bagaimana, adab yang muda kepada yang tua, kemudian yang tua kepada yang muda. Nah suatu ketika Syekh Yazid Al-Bustami mengunjungi seorang ahli ibadah dan orang itu meludah ke arah kiblat. Jadi Syekh Yazid Al-Bustami ini dengar ada orang ahli ibadah tuh, dia pengen datang, pengen berguru. Sampai di sono belum ketemu orangnya, tapi ngelihat, belum ketemu secara langsung begini, tapi dia ngelihat, oh itu tuh ahli ibadah yang akan saya temui, yang akan saya cari. Tapi dia meludah ke arah kiblat, ya, dia meludah ke arah kiblat. Akhirnya nggak jadi berkunjung tuh. Akhirnya nggak jadi berkunjung, ya, karena kesopanan itu lebih utama ketimbang mematuhi perintah. Itu bagi ahli tasawuf, ya. Nggak boleh Pak ngeludah ke kiblat. Makanya ketika sholat pun, sholat boleh nggak ngeludah? Misalnya nyangkut nih kacang, habis makan kacang nyangkut di mulut, itu bagaimana tuh? Solusinya bagaimana tuh? Kacang lagi sholat, nyangkut di mulut. Gigi ini kan, lidah kita kan jahil ya, ada bekas sisa-sisa makanan di gigi, lidah tuh begini nyari tuh, tak nemu tuh kacang, sisa-sisa daripada makan kacang gitu nih pas lagi sholat, ya. Gimana itu solusinya? Dibuang Pak, ludahin ke kiri,
jangan ke kiblat, jangan ke depan gitu. Nah, itu ngeludah ke kiblat namanya. Nggak boleh itu, haram ya. Jangan, apalagi lagi sholat, ngeludah ke kiri. Kirinya ada orang Pak Ustaz, misalnya gitu. Main gara-gara Pak Ustadz nih ngeludahin ke kiri, akhirnya saya berantem sama yang di kiri saya. Enggak begitu juga ya. Coba gue ngeludahin berantem akhirnya. Enggak begitu juga. Ya kita iniin lah, kita ambil pakai jempol atau gimana, kita buang kayak gitu dah. Tapi jangan ditelan. Ditelan itu kacang yang secuil, batal sholat kita. Batal. Ya, sama dengan makan. Kan orang lagi sholat terus makan kan batal. Batal nggak Pak makan Pak? Ya kan batal kan? Batal orang makan. Nah itu jadi kesopanan atau adab itu lebih utama daripada mematuhi perintah. Nah sebaliknya ulama fikih, mematuhi perintah itu lebih afdol daripada menjaga kesopanan. Karena ulama fikih berpijak pada bacaan tasyahud. Jadi tasyahud akhir pas sholawat tuh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Perintah Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nggak pakai sayyidina. Makanya kalau dulu saya begini, saya tuh menyatakan bahwa orang kok nyebut Nabi nggak pakai sayyidina, saya bilang nggak sopan. Tapi setelah saya bertambahnya ilmu, oh itu mungkin bentuk daripada adabnya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia menjaga perintahnya Nabi. Nabi nyuruhnya Allahumma sholli ala Muhammad. Dia ngejalanin perintah Nabi ini. Makanya kalau di ratib hadat itu ada sholawat nggak ada sayyidinanya tuh Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya. Nggak ada sayyidinanya. Nah itu menjalankan perintah Nabi. Nah sementara yang pakai sayyidina, kita nih kan pakai sayyidina ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu kita menjaga adab sama Nabi. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang nggak benar adalah ketika nggak pakai sayyidina, terus dia mengatakan, loh itu salah itu orang yang pakai sayyidina. Ya, orang Nabi itu status paling tinggi, kok diganti jadi sayyidina? Sayyidina kan tuan, bapak lah gitu, syekh sayyidina gitu, tuan. Kok diganti jadi sayyidina? Nah, yang salah yang begitu, yang nyalah-nyalahin. Dua-duanya benar. Kalau dia nggak pakai sayyidina tapi menjalankan perintah Nabi, betul secara fikih. Kalau dia pakai sayyidina Muhammad dalam menyebut Nabi, itu betul sopan berarti gitu, ya. Karena menjaga kesopanan lebih utama daripada menjalankan perintah. Sementara ulama fikih menjalankan perintah lebih utama daripada kesopanan. Makanya begini, kalau misal Kiai Samul kadang nyuruh saya sholat di sini jadi imam, itu kan perintah. Perintah lebih utama ketimbang kesopanan kalau ulama fikih, gitu kan. Tapi saya menolak, Kiai aja, saya biar jadi makmum. Nah, karena saya lebih tinggi adab ketimbang perintah. Walaupun Kiai Samul perintah, makanya beliau yang tetap menjadi imam, saya jadi makmum, gitu. Terakhir, ya, jadi ada kisah dari Syekh Suqaik dan Abu Turab ketika beliau berdua ini berkunjung ke rumah Abu Yazid Al-Bustami, ya. Ada pelayannya Abu Yazid Al-Bustami, dilayanin tuh Syekh Suqaik dan Abu Turab, dilayanin sana sama pelayan Abu Yazid Al-Bustami, dianterin makanan. Setelah dianterin makanan, pelayannya disuruh, udah, Syekh Suqaik ngomong nih, udah yuk makan dulu. Kata pelayannya ngomong gimana? Ana shaim, katanya saya puasa. Katanya pelayannya nih. Kemudian kata Syekh Suqaik, udah kamu makan sekarang, batalin puasamu, karena puasanya puasa sunnah nih Pak. Batalin puasamu, makan bareng kami, ganjarannya sama dengan 1 minggu, katanya begitu. Kata Syekh Suqaik, enggak, saya puasa. Nah,
Kemudian Abu Turab juga ngomong, udah batalin puasamu, ganjarannya lebih baik daripada puasa selama setahun. Enggak, saya puasa, kata pelayannya. Terus Abu Yazid Al-Bustami bilang, udah biarkan saja dia dengan pendapatnya. Nah, setahun kemudian setelah kejadian itu dia tertangkap mencuri, ya entah itu karena kualat atau gimana. Yang jelas ketika ini kan puasa sunnah ya, makanya saya di Kerapiak tuh dulu, Kerapiak nih Yogyakarta itu kalau ada santri yang puasa Senin Kemis puasa sunnah, kalau dia nggak kuat itu diomelin sama kiai, diomelin Pak. Kalau dia puasa terus akhirnya dia lemes, dia ngantuk dan belajarnya nggak konsentrasi, dimarahin tuh. Belajar itu kewajiban santri, nuntut ilmu itu wajib, sementara puasa itu sunnah. Jangan sampai kesunahan ini mengalahkan yang wajib. Tapi kalau ada santri yang puasa dan dia kuat, silakan puasa. Tapi kalau nggak kuat, buka aja, biar kamu fokus dalam belajar. Kalau puasa sunnah ya, sekali lagi puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan ya jalanin, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena udah isya nggak berasa. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.